ekonomi kreatif. Dalam era digital saat ini, kata ekonomi kreatif atau yang biasa disingkat sebagai ekraf mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Berbagai macam bisnis dijalankan dan mengutamakan konsep kreatif sehingga tidak saja memudahkan masyarakat, tapi juga mengintensifkan kreativitas. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bidang ekonomi pada akhirnya sampai di taraf ekonomi kreatif, di mana kreativitas menjadi hal yang utama dalam mengembangkan ekonomi. Tentunya, kreativitas dan inovasi-inovasi baru harus terus bertambah mengingat kita semua harus menyesuaikan hidup dengan keadaan. Perubahan sosial ialah bagian dari perubahan kebudayaan, sehingga keduanya saling berkaitan. Perubahan kebudayaan bisa memicu perubahan sosial, atau terjadi perubahan sosial dalam suatu masyarakat sehingga terjadi pula perubahan budaya. Perubahan kebudayaan mencakup perubahan kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, komunikasi, dan filsafat. Perubahan sosial mencakup perubahan struktur dan sistem sosial, serta fungsi masyarakat. Terdapat beberapa jenis perubahan sosial budaya berdasarkan waktu, pengaruh, dan perencanaan. Perubahan sosial budaya berdasarkan waktu terbagi menjadi revolusi dan evolusi. Perubahan sosial budaya evolusi ialah perubahan sosial budaya yang terjadi secara lambat, karena terjadi dari rangkaian perubahan kecil yang terjadi dalam waktu yang lama. Perubahan yang terjadi dalam bentuk evolusi ini sangat kecil, sehingga tampak seperti tidak terjadi perubahan. Perubahan sosial budaya revolusi ialah perubahan sosial budaya yang terjadi secara cepat, karena terdiri dari rangkaian perubahan besar walau terjadi dalam waktu yang mungkin cukup lama. Perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruh terbagi menjadi perubahan sosial budaya dengan pengaruh kecil dan besar. Perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil ialah perubahan yang hanya diikuti oleh sebagian kecil orang, sehingga tidak mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar ialah perubahan yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat dan mungkin saja mempengaruhi struktur sosial masyarakat tersebut. Perubahan sosial budaya juga ada yang sudah direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya yang direncanakan ialah perubahan sosial budaya yang memang diinginkan untuk terjadi perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan terjadi secara tidak sengaja, tetapi perubahan ini bisa saja terjadi karena perubahan sosial budaya yang direncanakan. Beberapa faktor terjadinya perubahan sosial budaya diantaranya adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik atau peperangan, pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, dan kebudayaan masyarakat. Perubahan terjadi kebudayaan masyarakat bisa juga menyebabkan perubahan sosial budaya. Jenis perubahan terhadap kebudayaan masyarakat terbagi menjadi difusi, alkulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Perdamaian ini dibangun sebagai komitmen dari semua elemen masyarakat Sampit untuk menjaga perdamaian setelah terjadinya konflik antar etnis pada tahun 2001. Awalnya, Tugu Perdamaian Sampit disimbolkan dengan monumen kayu dengan ukiran khas Dayak. Namun, sekarang sudah dipercantik dengan monumen beton tanpa merobohkan monumen kayu yang sudah ada sebelumnya. Tepat di tengah bundaran yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Pangkalan Bun kilometer 3,5 ini berdiri sebuah tugu unik yang biasa disebut sebagai Tugu Perdamaian Dayak dan Madura. Lihat dari jauh, tugu atau monumen perdamaian Dayak Madura ini berbentuk seperti cawan atau benih khas suku Dayak. Desain tugunya sangat megah, besar dan menjulang tinggi. Tepat di depannya juga ada sebuah Masjid Agung Wahyu Al-Hadi yang merupakan kawasan Islamic Center Kota Sampit. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual
yang dalam hal ini suatu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar internasional yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampak positif perdagangan internasional adalah dapat menjadi sumber devisa bagi negara. Kendati demikian, kegiatan perdagangan internasional juga bisa memberikan dampak negatif. Contoh dampak negatif perdagangan internasional antara lain produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Manusia sangat bergantung pada lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, artikel ini akan membahas pengertian ciri-ciri dan tipe-tipe lembaga sosial yang ada. Lembaga sosial adalah struktur yang berperan dalam mengatur perilaku sosial dan memastikan terciptanya keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling bergantung satu sama lain dan untuk berinteraksi dan lembaga sosial memainkan peran penting dalam mengatur norma-norma dan aturan yang mengatur interaksi pengertian. Lembaga sosial menurut berbagai ahli dapat dirangkum sebagai berikut. Menurut Paul Horton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma-norma dan mengatur nilai-nilai dan prosedur tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pasar bebas adalah pasar yang penjual dan juga pembeli mempunyai kebebasan untuk memutuskan kebijakan perdagangan. Sederhananya, semua bentuk kebijakan yang berlaku tidak dibuat berdasarkan patokan, campuran tangan, dan paksaan dari pihak manapun. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas wilayahnya diperkirakan berkisar antara 43 sampai 40 juta per kilometer persegi. Benua Asia adalah benua terluas di permukaan bumi. Karena wilayah daratan benua Asia hampir seperempat luas dunia. Bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa 1/3 dari daratan yang ada pada bumi diisi oleh benua satu ini. Benua Asia sendiri umumnya dikenal sebagai benua timur. Pasalnya, beberapa ahli sejarah beranggapan bahwa kata Asia diambil dari bahasa Fenisia Suria atau Yunani kuno yang berarti timur atau terletak di sebelah timur kerajaan bangsa Yunani. Sebagai benua terluas di permukaan bumi, Asia punya ciri khas yang membedakannya dengan bentang alam sejenis. Berikut karakteristik benua Asia. 1. Banyak terdapat bangunan yang merupakan keajaiban dunia seperti tembok raksasa Cina yang ada pada Tiongkok, Candi Borobudur di Indonesia, Taj Mahal di India, dan Ka'bah di Saudi Arabia. 2. Terdapat negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar seperti Tiongkok, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan Jepang. 3. Benua Asia adalah tempat lahirnya agama-agama besar seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 4. Terdapat pegunungan, gunung, dan dataran tinggi yang tertinggi di dunia, yaitu pegunungan Himalaya, Gunung Everest, dan dataran tinggi Tibet. 5. Bentang alam benua Asia didominasi pegunungan dari rangkaian sirkum Mediterania. Salah satu puncaknya adalah pegunungan Himalaya dengan Gunung Everest. Puncak tertinggi gunung ini berada di ketinggian sekitar 8.848 meter di atas permukaan laut di Nepal. Asia adalah benua dengan populasi terbesar, menjadikannya benua terpadat di dunia. Populasi benua Asia telah meningkat menjadi 4.561 miliar orang pada tahun 2018. Asia terdiri dari beberapa negara. Beberapa di antaranya memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada yang lain. Cina, India, dan Indonesia adalah beberapa negara Asia dengan populasi terbesar. Menurut statistik, Pakistan, Bangladesh, dan Jepang adalah 3 negara berikutnya yang semuanya memiliki populasi yang cukup besar. Perubahan sosial budaya. 1. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai penduduk kebudayaan. Perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama. Perubahan sosial budaya merupakan berbagai hal seperti cara berpikir, perilaku, dan alat-alat. Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua
Latar belakang yang menjadi penyebab Perang Dunia II adalah terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Perang Dunia I yang terjadi pada 1914 sampai 1918. Secara umum, alasan langsung yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia II 1939 sampai 1945 dipicu oleh dua faktor, yaitu sebab umum dan sebab khusus. 1. Sebab umum. A. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. B. Negara-negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataannya. C. Adanya politik aliansi mencari kawan persekutuan. Blok fasis terdiri atas Jerman, Italia, dan Jepang. Blok sekutu terdiri atas blok demokrasi, yaitu Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Blok komunis, yaitu Rusia, Polandia, Hongaria, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, dan Cekoslovakia. Adanya pertentangan akibat ekspansi. Adanya pertentangan paham demokrasi, fasisme, dan komunisme. Adanya politik balas dendam Jerman terhadap Prancis karena Jerman merasa dihina dengan perjanjian Versailles. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II di Eropa adalah serbuan Jerman ke kota Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Polandia merupakan negara di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Hitler menurut Danzig karena penduduknya adalah bangsa Jerman, tetapi Polandia menolak tuntunan itu. Pada tanggal 3 September 1939, negara-negara pendukung LBB terutama Inggris dan Prancis mengumumkan perang itu kepada Jerman, kemudian diikuti sekutu-sekutunya. Perang Dunia di Pasifik disebabkan oleh serbuan Jepang terhadap pangkalan armada Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii, 7 Desember 1941. Pihak-pihak yang berperang dalam Perang Dunia II. Jalannya Perang Dunia II terbagi dalam 3 medan, yaitu medan Eropa, medan Afrika Utara, dan medan Asia Pasifik. Sekian dari kami, maaf jika ada